warahmatullahi wabarakatuh. Yang terhormat Bapak Ibu penguji ujian kinerja PPG dalam jabatan kategori 2 tahun 2022. Perkenalkan, nama saya Verania. Saya mengajar di SD Negeri 33 Pontianak Barat dan saya merupakan mahasiswa PPG dalam jabatan kategori 2 tahun 2022 di Universitas Tanjung Pura, Pontianak. Pada kesempatan kali ini, saya akan melaksanakan praktek pembelajaran untuk memenuhi ujian kinerja PPG dalam jabatan kategori 2 tahun 2022 di kelas 6 dengan tema 5, wirausaha, subtema 1, ayo kerja keras berbuah kesuksesan, pembelajaran ke-1. Berikut video praktek pembelajaran saya. Mohon saran dan masukannya agar pembelajaran saya ke depannya menjadi lebih baik lagi. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Oke, sebelum mulai pelajaran, marilah kita berdoa bersama. Hafid, silakan pimpin doanya. Berdoa dimulai. Bismillah. Pelajaran, sekarang kita menyanyikan lagu nasional terlebih dahulu. Misel, tolong pimpin lagunya. Hari ini kita mau nyanyikan lagu Garuda Pancasila. Garuda Pancasila, akulah pendukungmu, patriot proklamasi, sedia berkorban untukmu. Pancasila dasar negara, rakyat adil makmur sentosa, pribadi bangsaku, ayo maju, maju, ayo maju, maju, ayo maju, maju. Oke, terima kasih. Hari ini siapa yang tidak masuk? Faisal sama Vanessa. Ya, Vanessa teman kita sudah pindah. Dia pindah ke Jawa ikut orang tuanya. Kalau Faisal masih sakit karena dia habis kecelakaan, kakinya masih belum bisa digerakkan. Sekarang kita belajar tema 5. Silakan keluarkan bukunya semuanya, disiapkan bukunya. Alat tulisnya simpan di atas meja. Sudah, bukunya sudah disiapkan, alat tulisnya sudah disiapkan? Ya. Oke, kalau sudah, masih ingat nggak kalian sama Banda? Masih. Oke, kalau masih ini lambang ASEAN. Lambang ASEAN. Masih ingat kalian organisasi ASEAN? Masih. Masih. Kapan ASEAN dibentuk, masih ingat? Oke, tanggal berapa Rifki? Iya, ASEAN dibentuk pada tanggal 8 Agustus 1967. Masih ingat anggota-anggota ASEAN? Masih. Ada apa? Ada negara apa saja yang menjadi anggota? Satu-satu angkat tangan. Coba, Zizi apa? Indonesia ada lagi? Faizi? Singapura ada lagi? Filipina. Apa, Hafid? Filipina ada lagi? Malaysia ada lagi? Kamboja. Siapa lagi? Arjuna apa?
Brunei Darussalam. Ada lagi? Ibu. Coba yang misal. Vietnam. Hah? Vietnam. Ada lagi nggak? Karisya? Laos. Ada berapa negara anggota ASEAN? Ada 10 anggota ASEAN. Nah, ada Indonesia, ada Malaysia, Singapura, Filipina, Brunei Darussalam, Vietnam, Laos, Kamboja, Myanmar. Oke, berarti semuanya masih ingat tentang bendera-bendera ini organisasi ASEAN. Materi yang kita pelajari hari ini adalah tentang ASEAN, tentang kerjasama organisasi ASEAN. Nah, indikator yang kita pelajari hari ini, Ibu tuliskan di depan ya. Ada 4 indikator pencapaian kompetensi yang akan kita capai hari ini. Yang pertama, kita akan menguraikan komponen dan fungsi formulir. Yang kedua, kita akan melengkapi teks formulir pendaftaran. Yang ketiga, kita akan merincikan peran Indonesia dalam kerjasama ASEAN di bidang ekonomi. Dan yang terakhir, kita akan menyajikan clipping tentang peran Indonesia dalam kerjasama ASEAN di bidang ekonomi. Bu, apa sih hubungan antara ASEAN dengan formulir? Ada hubungannya nggak? Sebelum kita masuk ke materi pembelajarannya, biar kita semangat, kita tepuk PPK. Siap? Ya. Tepuk PPK. Religius, nasionalis, mandiri, gotong royong, integritas. Yes, Oke. Nah, tadi Ibu ada tanya sama kalian, apa sih hubungan formulir sama ASEAN? Ada enggak? Nah, ASEAN itu kan sebuah organisasi. Nah, ketika kita ingin masuk ke sebuah organisasi, apa yang harus kita lakukan? Kita harus mendaftar. Nah, mendaftar itu dengan cara mengisi formulir. Nah, apa tuh fungsi formulir itu? Ada yang tahu nggak? Tahu nggak fungsi formulir itu apa? Apa untuk? Mencantumkan informasi tentang apa? Tentang pendaftarnya. Jadi ketika kita mau mendaftar sebuah organisasi, misalnya kalian ingin mendaftar sekarang ekskul yang ada di sekolah kita, ada karate, ada nari, ada pramuka. Nah, ketika kita akan mendaftar ketiga ekskul itu, kita harus melakukan pendaftaran dengan cara mengisi formulir. Apa yang akan terjadi ketika datanya salah? Nah, maka itu akan menjadi suatu masalah ketika data yang kalian masukkan ke dalam formulir itu tidak benar. Nah, sekarang kita akan mempelajari bentuk kerjasama ASEAN di bidang ekonomi. Oke? Bentuk kerjasama ASEAN di bidang ekonomi. Halo teman-teman, sebelum nonton videonya, subscribe dulu channel Bobo yuk. Aktifkan loncengnya ya. Lalu, jangan lupa juga like dan share video ini. Terima kasih. ASEAN adalah sebuah organisasi yang didirikan dengan tujuan untuk mensejahterakan dan memajukan negara di Asia Tenggara. ASEAN merupakan kepanjangan dari Association of Southeast Asian Nations. Perhimpunan ini sudah didirikan sejak 8 Agustus 1967 di Bangkok, Thailand. Awalnya, anggota ASEAN hanya terdiri dari 5 negara, yaitu Indonesia, Malaysia, Thailand, Singapura, dan Filipina. Kemudian beberapa negara di Asia Tenggara mulai bergabung, yaitu Brunei, Vietnam, Laos, Myanmar, dan Kamboja. Selain di bidang politik dan keamanan, ASEAN juga melakukan kerjasama di bidang ekonomi. Kerjasama di bidang ekonomi termasuk juga di bidang perindustrian, perdagangan, investasi, jasa dan transportasi, telekomunikasi, pariwisata, serta keuangan. Kerjasama ini juga mencakup bidang pertanian dan kehutanan, energi dan mineral, serta usaha mikro kecil dan menengah atau yang sering dikenal UMKM.
Berikut ini bentuk kerjasama ASEAN di bidang ekonomi. 1. Pembukaan pusat promosi ASEAN. Walaupun ASEAN sudah dikenal di berbagai negara, tapi ASEAN tetap perlu mempromosikan dirinya pada dunia luar. Promosi yang dilakukan meliputi sektor perdagangan, pariwisata, dan investasi. Pusat promosi ASEAN dilakukan di negara Jepang, negara yang mempunyai perkembangan cepat dalam berbagai sektor. Hal ini bertujuan untuk melakukan peningkatan kegiatan ekspor dari negara-negara ASEAN ke Jepang. Selain itu, untuk meningkatkan jumlah investor Jepang bagi negara-negara ASEAN. 2. Penyediaan cadangan pangan. Negara anggota ASEAN seperti Thailand, Indonesia, dan Kamboja dikenal sebagai lumbung padi ASEAN. Karena itu, sampai sekarang negara-negara itu tetap konsisten menyediakan cadangan pangan bagi negara-negara anggota ASEAN. Selain untuk saling menguntungkan, kerjasama ini juga dilakukan dalam keadaan darurat. Misalnya saat salah satu negara ASEAN sedang mengalami krisis pangan karena bencana, maka negara lain siap memberikan pasokan cadangan pangan untuk negara yang membutuhkan. Tadi sudah kalian tonton bentuk kerjasama ASEAN di bidang apa? Di bidang ekonomi. Ada yang tahu apa aja bentuk kerjasama ASEAN di bidang ekonomi? Angkat tangan. Apa? Ada AFTA. AFTA itu adalah perdagangan bebas di Asia Tenggara. AFTA itu singkatan ASEAN Free Trade Area. Itu adalah area perdagangan bebas di kawasan Asia Tenggara. Oke, sekarang kita akan mempelajari bentuk kerjasama ASEAN di bidang ekonomi. Yang pertama itu adalah kerjasama ASEAN di sektor industri melalui ASEAN Industrial Cooperation atau yang disingkat dengan AICO atau AICO. Nah, apa sih bentuk kerjasama ASEAN di sektor industri itu? Oke, nih. Bentuk kerjasama ASEAN yang dilakukan melalui AICO ini ada 5 macam bentuk sentral industri. Yang pertama, ASEAN mendirikan ASEAN Vaccine Project. Apa itu ASEAN Vaccine Project? ASEAN Vaccine Project merupakan pabrik yang memproduksi vaksin yang terletak di Singapura. Nah, yang kedua ada ASEAN Urea Project. Itu adalah pabrik pupuk urea. Itu dibangun di mana? Di Malaysia. Yang ketiga ada ASEAN Aceh Fertilizer Project. Dia adalah industri pupuk yang berdiri di mana? Di Aceh, Indonesia. Yang keempat ada ASEAN Chopper Fabrication Project. Industri tembaga didirikan di mana? Filipina. Yang terakhir ada Raksa Soda Ash Project atau merupakan pabrik abu soda yang terletak di Thailand. Nah, oke. Itu adalah bentuk kerjasama ASEAN di bidang ekonomi. Nah, ketika ingin mendaftar ke sebuah organisasi ASEAN, maka kalian harus mengisi formulir pendaftaran. Apa itu formulir pendaftaran? Oke, nah formulir pendaftaran. Formulir itu lembar atau surat isian yang dapat diisi dan harus diserahkan pada bagian pendaftaran itu. Ini adalah suatu bentuk formulir pendaftaran kegiatan ekstrakurikuler. Selain formulir pendaftaran, formulir ada lagi. Formulir wesel pos dalam negeri. Nah, selain itu ada apa lagi, Bu? Nih banyak. Ada daftar riwayat hidup, ada bukti setor, ada kartu PGRI. Nah, daftar riwayat hidup, fungsinya apa daftar riwayat hidup? Nah, ini contoh daftar riwayat hidup. Daftar riwayat hidup itu adalah daftar riwayat diri kita. Nah, di sini ada namanya, ada umur, tempat tanggal lahir, bangsa kita, agama kita, tempat tinggal kita, ada riwayat pendidikan dari SD, SMP, SMA, terus ada pengalaman kerja kalau misalnya ada. Baru terakhir ada dibubuhi tanda tangan. Ini adalah daftar riwayat hidup. Nah, terus ada juga bukti setoran. Bukti setoran tuh fungsinya untuk apa sih biasanya? Untuk apa biasanya bukti setoran nih? Ada yang pernah ke bank enggak?
Pernah. Ada yang pernah ke bank. Nah, ketika di bank, ketika kita ingin menarik uang atau menabung uang atau mentransfer uang, maka kita wajib mengisi formulir ini. Nah, ini adalah bukti slip penyetoran atau bukti slip transfer atau bukti slip penarikan. Jadi di sini kita mengisi data kita dan mengisi data yang akan kita transfer. Misalnya kita mau transfer ke misal mau transfer uang sejumlah 2 juta kepada Cinta. Nah, maka misal harus mengisi datanya, nomor rekening yang mau ditransfer. Nah, ketika nomor rekening yang diisikan salah, apa yang terjadi? Salah kirim uang. Iya, kalau misalnya nomor rekeningnya belum terdaftar, uangnya tetap di rekening Cinta. Kalau rekeningnya terdaftar dengan nama orang lain yang terima, rupanya yang dituliskan misal itu rekeningnya si Nova. Nah, bukannya Cinta yang ditransfer, malah Nova. Nah, makanya ketika mengisi formulir harus hati-hati. Nah, yang terakhir ini ada kartu tanda anggota. Nah, kartu tanda anggota termasuk formulir juga. Ini contohnya PGRI. Nih, kalau ibu, nah ibu juga termasuk ke dalam anggota PGRI. Jadi ibu memiliki kartu anggota ini. Nah, jadi guru-guru di sekolah ini memiliki kartu ini sebagai tanda anggota Persatuan Guru Republik Indonesia. Nah, sampai di sini paham bentuk-bentuk formulir? Paham enggak? Paham enggak? Oke, kalau paham kita lanjutkan. Nah, ini tadi yang sudah kita bahas. Ada formulir pendaftaran, wesel pos, kartu anggota, kartu pos, daftar riwayat hidup dan slip menabung. Ini adalah bentuk teks formulir dan fungsinya. Nah, fungsinya udah kayak kita bahas satu persatu tadi. Oke? Selanjutnya, nah bagian teks formulir ada apa aja sih, Bu? Kepalanya itu apa sih isinya yang harus diisi? Nah, iya, terus yang kedua ada instruksinya, cara pengisian formulir, terus ada badannya, data keterangan, iya. Terus yang terakhir ada penutupnya. Iya, penutup itu biasanya dibubuhi oleh nama lengkap dan tanda tangan. Oke, ini adalah bagian-bagian teks formulir. Nah, Bu, bagaimana sih Bu cara ngisi formulir yang baik? Coba, Gifari, gimana sih cara ngisi formulir tuh Gifari? Nah, tuh tadi ngobrol, Ibu tanya sekarang gimana sih cara ngisi formulir yang baik itu Gifari? Ada yang tahu nggak? Coba, Fardal apa? Apa? Cara mengisinya gimana? Apa? Oke, datanya harus lengkap dan sesuai. Jangan mengisi formulir yang isinya Fardal, data yang diisi nama Adit. Boleh enggak? Nah, boleh. Ketika mengisi formulir, data yang diisikan harus lengkap dan sesuai dengan yang mengisi. Oke, cara mengisi yang kedua. Hindari mencoret-coret kertas. Udah ditulis nama, hapus coret, nama lagi. Kenapa tidak boleh? Iya, nah kalau misalnya banyak coret-coretan, nanti ketika yang baca panitia pendaftarannya nanya, ini kenapa dicoret-coret? Nah, akan menimbulkan keraguan pada data yang kalian isi. Yang terakhir, apa cara mengisinya? Menggunakan tulisan yang jelas. Iya, jaga biar tidak salah paham. Tulisannya halus-halus, nggak bisa dibaca sama panitia. Nah, atau tulisannya nggak bisa dibaca. A kayak C, macam mana panitianya mau baca? Paham nggak nanti dengan tulisan yang kalian tulis di formulirnya? Kalau tulisannya nggak jelas. Nah, jadi ini adalah cara mengisi formulir yang
Baik. Oke, nah sekarang Ibu akan bentuk kelompok. Nah, bentuk kelompok, tetapi untuk tugas yang pertama ini kalian kerjakan secara individu. Nah, untuk yang pertama ini kelompoknya sebangku berdua. Oke, semuanya sudah dapat? Semuanya sudah dapat? Oke, nah di sini adalah lembar kerja peserta didik. Kalian boleh kerjakan secara sebangku. Nah, jadi temennya yang nggak paham, kalian tanya sama teman sebangku. Teman sebangku kalian itu tutor kalian. Oke? Paham tugas yang pertama? Oke, kalau paham dengan tugasnya silakan kalian kerjakan. Ibu mau kasih kalian kuis. Apa Nur Aimin? Belimbing, kita lihat. Jawabannya apa? Belimbing. Oke, nanti kita main tebak kata lagi, oke? Ini biar kalian tidak ngantuk dulu, karena habis ini kita mau lanjut diskusi. Nah, sekarang kerjanya secara berkelompok, satu kelompok 4 orang. Oke, nah di situ ada kalian tulis nama kelompok dan anggota. Nah, di halaman kedua dan ketiga itu hanya halaman kosong. Nah, kedua dan ketiga itu hanya ada lembar kosong. Tugas kalian apa? Tugas kalian hari ini membuat sebuah clipping. Tahu clipping? Clipping itu kertas yang kita gunting, terus kita tempel lagi di kertas yang ibu sediakan. Bentuk-bentuk kerja sama ASEAN. Kalian hias, kalian rapikan, kalian cantikkan tulis kertasnya. Oke? Karena clipping ini, nah ya, clipping ini nanti kita akan jilid. Sekarang kembali ke bangkunya masing-masing. Duduk siap. Formulir pendaftaran dari nama, dari petunjuk pengisian. 1. Isilah formulir dengan data diri sendiri. Oke. 2. Gunakan huruf kapital pada pengisian formulir. Hasil kerja Nona.
Isilah formulir dengan data diri sendiri. Gunakan huruf kapital pada saat pengisian formulir. Huruf kapital itu huruf besar. Nah, sekarang diperhatikan. Nona menggunakan huruf kapital tidak? Berarti lengkap atau tidak formulir temannya? Nah, kurang lengkap. Saat mengisi formulir harus lengkap dan baca petunjuk pengisiannya. Paham? Oke, sekarang kita lanjutkan presentasi untuk clipping. Kelompok mana yang akan mempresentasikan clippingnya? Oke, kelompok mangga. Kalian membuat clipping tentang apa? Di bidang ekonomi apa contoh yang kalian lakukan, yang kalian gunting itu bidang ekonominya apa? Sekarang ibu tanya sama kelompok. Ibu mau tanya sama kelompok durian. Coba. Nah, ekonomi pariwisata itu termasuk bentuk kerjasama di bidang ekonomi tidak? Di bidang ekonomi untuk meningkatkan ekonomi di bidang pariwisatanya. Oke, tepuk tangan kelompok mangga dan durian. Oke, silakan duduk kelompok mangga. Karena ini hasil kerja kalian, jadi hasil kerja kalian ini nanti akan ibu kasih cover, ibu kasih depannya, ibu tulis di sini clipping kerjasama ASEAN di bidang ekonomi karya 6B. Oke, nanti akan ibu jilid. Nah, akan ibu jilid dan ibu simpan di pojok baca kita dan boleh dibaca oleh seluruh peserta didik, seluruh siswa yang ada di kelas ini. Paham? Oke. Gimana pembelajaran kelompok hari ini? Seru. Suka membuat clipping? Ibu mau kasih kalian soal dulu.